puasa latihan menjadi manusia. Jadi puasa itu menurut banyak ulama itu adalah latihan menjadi manusia. Kenapa harus menjadi manusia? Bukannya kita lahir sudah menjadi manusia. Ada beberapa pandangan terkait itu. Jadi misalnya ada sebagian memikir mengatakan bahwa we were not born as human, but we learn to be human by our interaction with others. Jadi kita itu tidak lahir sebagai manusia sebenarnya. Kita lahir secara biologis ya sebagai orang, sebagai makhluk biologis yang tentu punya keterbatasan, saling belajar dan sebagainya. Dan kita akan menjadi manusia itu melalui interaksi kita. Manusia dalam arti sebenarnya, bukan arti biologis ya. Jadi manusia secara biologis itu dalam bahasa Arab menjadi bashar ya. Bashar, dalam bahasa Arab ada bashar. Kemudian manusia secara substantif itu adalah insan. Maka dinyatakan tadi kita itu lahir tidak sebagai manusia, tapi kita berusaha untuk belajar menjadi manusia melalui interaksi kita dengan orang lain, muamalah ma'al ghair. Itu sebenarnya tadi ide dari seorang filosof Prancis, tapi setara dan selaras dengan ajaran Islam, namanya Lyotard ya. Jadi dalam khazanah klasik, terutama tafsir kita ini wilayahnya Prof. Adam, ada bashar, ada insan, ada bani Adam. Bashar itu lebih kualitas fisik, biologis, fisiologis dan sebagainya. Jadi tampilan lahiriah kita, prejengan pun kata Pak Maimun ini prejengan. Jadi kalau insan itu lebih pada substansi emosional, spiritual, keutuhan kita ya, keutuhan sebagai manusia yang tentu itu tidak bisa dipisah-pisahkan hanya dari tadi. Kalau bashar itu hanya sisi fisiknya, kalau insan itu lebih kepada sisi batin, sisi emosional, spiritual dan sebagainya. Dengan puasa ini diharapkan kita memang lahir sebagai manusia secara biologis, tapi beranjak sedikit demi sedikit menjadi manusia yang dalam taraf tadi substantif, taraf batin, taraf spiritual, emosional dan sebagainya. Kemudian ada term ketiga dalam Al-Quran, dalam tafsir, itu Bani Adam. Ini adalah lebih menunjukkan substansi atau hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Maka tadi dinyatakan oleh Lyotard tadi bahwa kita itu belajar menjadi manusia, tentu manusia yang secara batin, secara sosial itu melalui interaksi kita dengan orang lain. Itu yang menjadi pengantar kita untuk misalnya tidak lama-lama berusaha untuk tepat waktu terkait dengan mengapa puasa itu diharapkan bisa mengantarkan kita untuk latihan menjadi manusia. Karena dalam puasa itu ada, karena secara bahasa puasa itu lughatan, secara bahasa itu adalah al-imsak, jadi menahan diri dari makan dan minum, al-akal wasyarb ya, dari terbitnya dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi puasa itu sebenarnya kalau secara fikih itu semacam itu, kalau definisi fikih. Tapi kemudian kita memahami bahwa hakikat puasa itu adalah makan dan minum yang itu rezeki kita, yang itu halal aja itu ditahan, hal-hal yang mubah aja ditahan ya, hal yang halal itu ditahan, apalagi hal-hal yang haram ya, yang haram atau yang syubhat. Jadi esensi puasa itu tadi kemudian berusaha untuk menghindar uang yang halal aja ditahan, apalagi yang
yang haram, apalagi yang syubhat. Syubhat itu yang remang-remang, yaitu antara haram dan halal. Maka salah satu perilaku dalam puasa yang penting, yang menurut banyak para ulama tasawuf itu adalah imsakun nafs, menjaga ego, menjaga hawa nafsu, menjaga diri, menjaga keinginan diri, karena setiap orang itu punya keinginan masing-masing. Maka tadi karena puasa itu secara arti lugawi itu imsak, menahan, maka pernah dalam surat Maryam itu bahwa Maryam alaihi salam, ibunda Nabi Isa itu mengatakan, inni nadartu lirahmani shauman falan ukallimal yauma insiyan. Pada hari ini aku bernadar untuk puasa, falan ukallimal yauma insiyan, maka tidak akan berbicara pada seorang pun. Jadi puasa di sini adalah puasa menahan diri, imsak anil kalam, anil takallum. Jadi puasa ini penting terutama ketika di era yang sudah Maryam tadi sudah banyak desas-desus tentang bahwa Isa itu bukan anak Maryam dan sebagainya. Maka jalan terbaik adalah saum, menahan diri, karena kalau sudah banyak hoax itu ya kemudian ada saatnya kemudian kita menahan diri kalau dilahirkan dalam konteks sekarang. Kemudian yang selanjutnya yang menurut kita para ulama ya, menurut para ulama, bukan menurut saya, menurut para ulama terutama tasawuf itu sangat penting dilakukan oleh dalam puasa, terutama ahli ibadah, itu adalah menahan diri untuk berbangga hati bahwa amalannya itu pasti diterima. Jadi ijabul mar'i binafsi, jadi terlalu yakin bahwa amalan kita itu diterima. Kita itu tugasnya adalah beribadah dalam rangka syukur. Nabi itu ibadah malam sangat banyak sekali sampai kakinya bengkak. Ditanya oleh Aisyah itu, dia jawabnya adalah, apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur. Jadi ibadah kita itu bukan mencari surga, tapi untuk bersyukur ya. Adapun surga itu adalah ruh rahmah atau pemberian dari Allah Ta'ala, tentu dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita sudah merasa beribadah kemudian merasa berhak mendapat surga. Kemudian terkait dengan hal itu, mengapa tadi ada jenjang-jenjang untuk menjadi manusia yang tersinari sifat-sifat Tuhan ya, atau nafs robbani atau rahmani. Itu karena sejak lahir kita itu mengalami perkembangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen dan karyawan, kita itu semua mengalami perkembangan, dan perkembangan itu sebuah keniscayaan, sunatullah. Jadi tidak ada orang yang kemudian lahir itu langsung memikirkan spiritual, tidak bisa. Jadi ada perkembangan yang itu ya wajar. Selama orang itu masih belajar, masih mau membanggakan diri, itu menjadi orang yang insya Allah akan muflih, akan beruntung. Berbeda dengan orang yang merasa sudah satu titik kemudian berhenti dan merasa bercukup diri, atau apalagi menyalahkan jalan orang lain yang sedang menuju dalam perjalanan yang sama tapi arahnya beda, simpangannya berbeda. Itu kita menjadi menutup diri. Jadi semuanya itu adalah berkembang. Jadi as-subul atau at-turuq ilallah, semuanya berjalan menuju Allah. Jadi at-turuq ilallah ka'adati anfasil basar, kata orang para ahli tasawuf. Jadi jalan menuju Allah itu sebanyak jumlah jiwa manusia. Maka kita tidak bisa mengklaim bahwa jalan kita itu yang paling benar, terutama di akhirnya itu kan kita harapkan adalah husnul khatimah.